Shalom, nama saya Helena Ustia. Saya grup C semester 6, mata kuliah mikrotekstil dengan dosen pengampu Bu Nanang Pinamada. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Kasih? K-A-S-I-H. Ada yang tahu? Tahu semuanya ya? Tahu semuanya ya anak-anak? Nah, tapi kita pakai gerakan. Nah, Ibu akan contohkan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, udah tahu? Oke, Ibu ulangi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, udah tahu ya? Udah tahu semuanya? Oke, baiklah, ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke ya? Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikut Ibu berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Bapak yang baik, hari ini kami mau belajar. Berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar aku memerlukan orang lain. Nah, anak-anak semuanya, tadi judul kita apa tadi anak-anak? Coba baca dulu. Iya, aku membutuhkan orang lain. Sekali lagi. Aku membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, aku ini adalah ibu dan anak-anak semuanya. Aku, ibu, dan anak-anak membutuhkan orang lain. Orang lain ini siapa anak-anak? Orang lain. Ya, orang lain ini adalah orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, guru, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah orang lain. Nah, berarti judul kita ini, ibu dan semua anak-anak semuanya membutuhkan orang lain. Iya, tapi sebelumnya ibu akan bercerita. Ada yang mau dengar ibu bercerita? Mau semua ya?
mau semua gitu. Baiklah anak-anak, ibu akan bercerita. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah si Adam. Allah melihat bagaimana kesepiannya si Adam, bagaimana si Adam hidup sendiri dengan rasa sedih, sepi gitu, gak ada kawan yang ngomong. Nah, dari situ Tuhan Allah berfirman, tidak baik jika manusia hidup seorang diri saja. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari situ Tuhan Allah membuat si Adam tertidur, anak-anak. Si Adam tertidur nyenyak kali dibuat si Allah ini kan, dibuat Allah kita ini. Nah, dari situ Tuhan mengambil tulang rusuk si Adam pada saat si Adam tertidur. Nah, baru ditutup lagi tempat itu dengan daging si Adam. Nah, anak-anak, dari tulang rusuk yang diambil Allah ini diciptakannya lah satu manusia lagi. Nah, diciptakanlah satu manusia. Nah, setelah itu datanglah si manusia yang pertama. Inilah dia dari tulang rusukku dan dari dagingku. Sebab itu, ini Tuhan Allah berkata, sebab itu dia akan dinamai perempuan karena dia diciptakan dari laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki harus meninggalkan bapak dan ibunya untuk bersama dengan istrinya. Maka suami istri akan menjadi satu daging. Nah, diciptakanlah perempuan dan laki-laki. Ya, anak-anak semuanya sudah dengar ibu cerita. Nah, anak-anak, dari cerita itu, dari cerita Adam dan Hawa, kita tahu bahwa si Adam ini tidak bisa hidup sendiri. Si Adam ini akan kesepian kalau tidak ada kawannya. Nah, Tuhan berinisiatif untuk menciptakan satu manusia lagi, biar ada kawannya yang diajak ngomong oleh si Adam. Nah, baru dari situ, dari cerita ibu, Tuhan Allah menciptakan si Hawa sebagai penolong yang sepadan, adalah penolong yang bertanggung jawab. Artinya mereka bertanggung jawab memelihara semua ciptaan Tuhan. Mereka saling mengasihi, tidak boleh marah-marah. Mereka harus saling mengasihi, membantu satu dengan yang lain. Nah, bertukar pikiran, bertanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk itulah Tuhan menciptakan si Hawa tadi. Nah, dari cerita yang ibu jelaskan tadi, bahwasannya ibu dan anak-anak semuanya tidak bisa hidup sendiri saja. Kita memerlukan orang lain. Teman kita, orang tua kita, guru, dan semua yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ibu mau membangun rumah. Nah, ini contoh ya anak-anak. Ibu mau membangun rumah, tapi tidak ada orang lain. Pastinya ibu membutuhkan orang lain kan anak-anak, biar bisa rumah ibu terbangun. Maksudnya biar bisa ibu membangun rumah ibu yang bagus untuk ibu tempati. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri saja. Nah, anak-anak semuanya, di sini ibu akan menampilkan gambar. Nah, di dalam gambar ini, ini adalah rumah. Anak-anak, di dalam rumah ada siapa? Ada orang tua, ada saudara,
Ada mama, ada bapak, ada kakak, ada abang, ada adik. Nah, kita bersyukur kan kehadiran mereka. Apa yang harus kita lakukan? Wujud syukur kita terhadap kehadiran mereka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi mereka. Kita harus mengasihi keluarga kita, menghormati orang tua kita, mengasihi saudara kita. Kita tidak boleh bertengkar sama saudara kita. Kalau misalnya saudara kita buat kesalahan, dia minta maaf tapi kita nggak mau, nggak boleh. Anak Tuhan harus memaafkan. Nah, karena kita diajarkan mengasihi kan anak-anak. Nah, kita diajarkan mengasihi. Nah, dari situ kita diajarkan untuk mengasihi sesama, kedua orang tua, menghormati kedua orang tua. Kita tidak boleh tinggi hati. Kita harus hormat pada orang tua, harus tunduk pada nasihat orang tua. Nah, begitu juga dengan kakak dan abang semuanya ya. Kita harus mengasihi mereka. Ya, kenapa Ibu mengatakan kita harus bersyukur atas kehadiran mereka? Iya, kalau tidak ada kedua orang tua kita, bisa kita sekolah, bisa kita disekolahkan, bisa kalian duduk di sini, di tempat duduk ini? Pastinya tidak bisa kalau tidak ada orang tua. Siapa yang membiayai kita sekolah? Nah, siapa yang mencarikan kita makan jika kita lapar? Aku pengen makan, tapi apa yang mau dimakan? Gak ada. Kita pastinya butuh orang tua. Orang tualah yang mencarikan kita nafkah, mencari makan, minum. Nah, sebab itu hormatlah pada orang tua, ikutilah apa nasihatnya. Begitu juga dengan saudara. Nah, saudara kita, abang, kakak, adik ya. Kita juga sangat membutuhkan keluar adik, abang, kakak kita. Untuk itu kita tidak boleh melawan mereka. Kita harus tunduk sama kakak yang tertua dan sayang sama adik-adik kita ya. Ya, baiklah. Oke, gambar selanjutnya di sini adalah sekolah. Sekolah. Di sekolah ada siapa? Ayo, ada siapa? Guru, betul anak-anak. Ada guru. Ada siapa lagi? Ada teman, betul. Ada teman-teman kita. Nah, anak-anak, kembali lagi, wujud syukur kita atas kehadiran guru dan teman-teman itu seperti apa? Iya, sama halnya dengan keluarga tadi. Kita harus mengasihi, menghormati guru, menuruti nasihat guru, menyayangi teman-teman kita, menghargai teman-teman kita. Kita tidak boleh bertengkar sama teman-teman, kita tidak boleh melawan guru ketika dia menasehati kita. Oke? Nah, anak-anak, dari sini, di sekolah, kenapa Ibu mengatakan kita harus bersyukur atas kehadiran guru dan teman-teman kita? Kalau tidak ada guru, bisa kita belajar sendiri? Pastinya tidak. Kita membutuhkan guru untuk mengajarkan kita anak-anak. Oleh sebab itu, patuhlah dan turutilah nasihat guru. Nah, begitu juga dengan teman-teman sekelas kita. Kalau misalnya kita piket nih, nah piketlah si A sendiri, kan? Piket dia, mau ngangkat bangku tapi tidak bisa, pasti dia membutuhkan temannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, dari rumah, baik itu dari sekolah, kita harus mengasihi, menghargai, menghormati. Nah, karena ingat anak-anak, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Nah, anak-anak semuanya, oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Nah, sebagai anak Tuhan, wujud syukur kita atas kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita adalah, yang pertama adalah mengasihi. Bersyukur, mengasihi. Nah, siapa yang tahu arti mengasihi?
Oh, tidak ada yang tahu ya. Mengasihi atau kasih adalah tindakan memberi bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tindakan itu juga bisa berupa dari sikap kita, menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ayo, siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Semua mau? Iya, semua mau. Maka dari itu anak-anak semuanya, hiduplah di dalam kasih. Karena dari kasih itulah kita dapat menemukan atau kita dapat menjadi anak-anak Yesus. Karena Yesus itu juga adalah kasih anak-anak. Bapak kita Yesus ini kan mengasihi kita semuanya kan? Iya, mengasihi kita semuanya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita manusia, ibu dan anak-anak semuanya tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, oleh sebab itu, sebagai wujud syukur kita atas kehadiran mereka di sekitar kita, yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus mengasihi. Ya, siapa yang mau melakukannya? Siapa yang mau bersyukur? Siapa yang mau mengasihi atas kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita? Semua mau? Pastinya semua mau. Puji Tuhan, semua mau ya anak-anak. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Nah, kita berdoa. Oke, karena jam sudah mau habis, kita singkat aja ya nak. Kita buat doa aja untuk mempersingkat waktu. Baiklah. Oke, duduk baik-baik. Kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti ibu berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu, atas kehadiran-Mu di dalam pembelajaran kami yang dimana telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, akhir pembelajaran kami Bapa. Tuhan, saat ini kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati sampai tujuan yaitu ke rumah Bapa dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya.